Jumpa lagi dengan cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, masih banyak orang yang suka pergi ke peramal, suka pergi ke dukun. Yang intinya cerita hari ini, orang yang tidak percaya 100% kepada Tuhan. Banyak orang loh yang punya masalah di dalam kehidupannya, itu bukan lari ke Tuhan, padahal dia punya agama apapun, tapi larinya ke dukun, ke peramal, yang kayak gitu-gitu. Kita bisa lihat di dua raja-raja bagaimana Raja Manase di dua raja-raja 21 ayat 6 itu bagaimana Manase dia mengorbankan anaknya dalam api untuk dewa. Dan kita juga lihat Raja Ahad sebelum Manase, Raja Ahad juga mengorbankan anaknya kepada dewa. Anaknya sendiri loh dikorbankan kepada dewa. Kita lihat zaman sekarang juga bukan nggak ada orang yang mengorbankan anak untuk hal-hal yang seperti begitu ya. Demi satu tujuan, kekayaan, kemasyuran. Orang mengorbankan anaknya, menumbalkan anaknya kepada roh jahat. Banyak banget kan yang demi kekayaan mereka mengorbankan anaknya atau keluarganya menjadi tumbal. Atau juga orang yang mencari jabatan dan lain-lain dengan hal yang jahat di mata Tuhan seperti itu. Tidak normal gitu. Intinya tidak normal. Kalau kita mencari harta kekayaan ataupun mencari jabatan di dalam kehidupan kita ini, itu kita sudah mendukakan Tuhan luar biasa. Kita membuat hati Tuhan itu sedih. Dan bukan hanya sedih, tapi Tuhan marah. Kita lihat Raja Ahad bagaimana dia orangnya sombong. Jadi mentang-mentang dia raja dan kaya, dia sombong. Padahal harta yang didapatkan itu dari zamannya Daud, bahkan Saul dan Daud mulai bangun kerajaan itu. Tapi dia dengan sombongnya ketika ada tamu datang, pamer harta. Ada nggak orang yang suka pamer harta? Ada kan, ada orang yang suka gitu. Datang temannya atau keluarganya, dia pamer hartanya. Kesombongan yang seperti begitu Tuhan nggak suka loh. Dalam hidup ini Tuhan memberikan kebebasan buat kita, tetapi ada juga aturan-aturan hukum yang Tuhan berikan buat kita. Yang mana Tuhan mengajarkan kita untuk hidup baik, hidup normal dan baik di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Karena di hadapan manusia kadang-kadang kita bisa bilang kita nih hidup normal, kehidupan kita baik. Tapi sebenarnya tidak. Nah yang Tuhan mau kan bukan begitu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh, jangan kita menipu mata manusia, apalagi mata Tuhan. Karena Tuhan tidak nampak di situ, kita melakukan hal yang itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Tuhan gak mau kalau kita melakukan hal-hal yang seperti begitu. Itu sebenarnya latar belakang dari kesombongan. Butuh pengakuan orang lain gitu. Dan apakah dalam kehidupan kita nih butuh pengakuan dari orang lain? Menurut saya nggak penting sih pengakuan dari orang lain. Karena hidup kita itu kita bertanggung jawab langsung pada Tuhan, tidak pada manusia. Selama kita tidak melakukan kejahatan. Kejahatan di hadapan Tuhan, kejahatan juga di hadapan manusia.
Misalnya kita mencuri, dan kita pura-pura aja baik-baik, jadi orang lain gak tahu. Tapi apakah kita bisa berbohong pada Tuhan? Mata Tuhan tuh ada di mana-mana. Dia tidak pernah tidur. Orang yang suka pergi meramalkan masa depannya, kehidupannya, seakan-akan orang ini tidak percaya Tuhan. Ya memang dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan dalam hidup dia, dan dia tidak percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia tidak menyadari bahwa dia ada sampai saat ini. Itu karena penyertaan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan buat dia. Tuhan tidak pernah memandang kita agama apa, baru Tuhan sayang. Enggak. Tuhan itu menciptakan kita semua tuh karena kasih-Nya. Dia menciptakan kita ada di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita hadir di dunia ini untuk punya nama. Buat apa kita punya nama? Kita punya kekayaan yang banyak, tapi kita dapatnya dengan cara yang tidak halal, tidak baik menurut Tuhan, menurut manusia, tidak baik. Kita pergi ke Cenayang, kita nanyakan bagaimana kehidupanku ke depan, bagaimana kehidupan masa depan anak-anakku seperti apa. Menanyakan begitu itu kan gak boleh. Ke roh-roh peramal seperti itu, ke tempat peramal maupun memanggil roh peramal itu gak boleh. Ataupun kita mencari kekayaan dengan mengorbankan tadi. Karena pengorbanan manusia dikorbankan untuk setan, itu luar biasa kejahatan manusia. Itu luar biasa. Manusia mengorbankan manusia lain untuk kasih makan dewanya. Itu kejahatan yang luar biasa. Dan Tuhan Tuhan murka dengan hal yang seperti begitu. Ada orang yang untuk kekayaannya menumbalkan keluarganya. Kasihan kan yang tiba-tiba keluarganya mati, anaknya, entah, bahkan kadang-kadang itu korbannya adalah anak kesayangan, tapi demi kekayaan dia korbankan anaknya. Waduh, nanti korbankan anak yang lain lagi, korban saudaranya, korbankan orang tuanya, kadang korbankan keluarganya, pasangannya. Apakah ini benar yang seperti begini? Hanya untuk kekayaan. Bapak Ibu Saudara, seberapapun kayanya kamu, tidak bawa mati, tapi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan itu pasti. Hukuman itu pasti. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Bahkan sebelum kita kembali kepada Bapanya, Penciptanya, kita akan menanggung semua akibatnya. Gini loh, kita lahir dengan telanjang, kita akan kembali dengan telanjang. Kita lahirkan gak bawa apa-apa. Manusia tuh lahirkan gak bawa apa-apa, gak punya ilmu apa-apa, dan tidak ada pengorbanan apa-apa kan. Dan ternyata dalam kehidupanmu kau korbankan orang lain, nyawa orang lain untuk setan demi kekayaanmu. Nah, kau jahat sama orang lain, kau kembali. Sebelum kau kembali, kau akan dimurnikan dulu sebelum kembali. Penuh penderitaan dulu, baru kembali. Belum lagi nanti di sana. Saya melihat orang yang punya ilmu hitam misalnya, itu sebelum mati loh, penderitaannya luar biasa, menderita banget. Saya teringat masa kecil saya. Saya lahir di sebuah kota kecil yang dulu memang merupakan tempat komunitas Belanda, di mana di kota itu ada beberapa orang yang memang memiliki ilmu hitam.
Dan saking hebatnya itu, katanya burung lagi terbang, dia tunjuk aja burungnya jatuh. Dia nunjuk buah kelapa, kelapanya jatuh. Santetnya luar biasa. Tapi ketika dia mau meninggal, na'udzubillah, dia luar biasa penderitaannya. Ampun tobat ya Tuhan. Betul-betul luar biasa penderitaannya. Menderita, sangat menderita. Karena santetnya tadi memakan banyak korban jiwa. Itu saya memang, masa kecil saya tahu itu benar. Dan memang di dalam perjalanan hidup saya melihat banyak orang yang seperti begitu. Yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak normal ya. Yang dengan ilmu, yang dengan menggunakan kuasa kegelapan, maupun orang yang korupsi. Itu sampai habis-habisan loh. Jadi memang kita manusia itu, Tuhan minta supaya kita hidup benar di hadapan Dia. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kamu terlibat dengan tadi, sampai dengan mengorbankan nyawa orang lain, entah itu keluargamu, anakmu, atau keluarga dekatmu, bertobat. Karena murka Tuhan pasti atasmu. Jangan pernah lakukan itu. Bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati.